Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini saya memberikan tema daily devotionnya seperti kasih Yesus. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Tetapi kita akan membacakan ayat yang ke-16 saja. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Rasul Yohanes dikenal dengan rasul kasih. Bahkan ada sebuah statement yang begitu luar biasa yang Rasul Yohanes keluarkan, yaitu God is love. Tuhan adalah kasih. Dan itu sebabnya di pembacaan kita hari ini Rasul Yohanes juga memberikan sebuah dorongan kepada kita. Kasih ini bukan hanya sebagai kasih yang hanya di kata-kata. Kasih ini bukan hanya sekedar kasih yang kita nikmati secara personal, secara pribadi. Tapi kasih yang kita terima dari Tuhan ini harus kita bagikan, harus kita hidupi dan kita implementasikan dengan mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Dan kualitas kasih yang Yohanes berikan kepada kita itu kualitasnya harus seperti kasih Yesus. Itu sebabnya berkata sama seperti Yesus telah memberikan nyawanya berkorban bagi saya dan saudara, kita pun wajib katanya mengasihi dan berkorban buat orang lain, buat sesama kita. Dan kualitasnya berarti harus sama seperti kasih Yesus. Kasih yang seperti apa sih kasih Yesus ini? Kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela berkorban itu berarti kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, kepentingan pribadi, tapi kasih yang rela untuk berbagi buat orang lain sekalipun kita harus mengorbankan nyawa kita. Nyawa itu adalah sesuatu yang paling penting dari kehidupan. Suatu kali Yesus pernah memberikan sebuah cerita bahwa ada orang bodoh yang kaya, katanya dia mengumpulkan semua hartanya, dia pikir bahwa hidupnya itu akan bergantung dari hartanya. Dan Yesus berkata gini, kamu bodoh, sebab apa artinya kamu memiliki harta tapi kamu kehilangan nyawa? Makanya Yesus bilang, apa artinya seseorang memiliki seluruh isi dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya? Sebab kalau kita sudah kehilangan nyawa, semua harta, semua jabatan, semua kekayaan apapun itu udah gak berguna buat kita. Nah, kasih yang berkorban seperti inilah yang harus kita hidupi dan kita bagikan kepada orang lain. Kasih yang rela berkorban. Lalu kasih apa lagi? Kasih yang bukan hanya kata-kata. Banyak orang hanya, aku mengasihimu, Tuhan mengasihimu, tapi hanya sekedar kata-kata, tidak pernah dilakukan dalam tindakan. Kasih yang seperti Yesus itu adalah kasih yang bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kasih yang diwujudkan dengan tindakan. Sebab begini, kasih tidak akan pernah berarti apa-apa selama dia masih kata-kata, tetapi kasih akan punya kuasa waktu dia berubah menjadi sebuah tindakan. Itu sebabnya waktu kasih Yesus dinyatakan di atas kayu salib, itu kasih yang berkuasa, kasih yang menyelamatkan, kasih yang memindahkan kehidupan kita dari hukuman kekal kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya kasih yang seperti Yesus itu adalah kasih yang bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kasih yang diwujudkan dengan tindakan nyata. Mari hari ini, dunia sedang membutuhkan kasih Yesus. Kita perlu menjangkau dunia yang terhilang, orang-orang yang terhilang, saudara-saudara kita yang terhilang dengan kasih Yesus. Kita perlu menunjukkan kasih seperti kasih Yesus supaya mereka diselamatkan dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami supaya kami mengasihi sama seperti kasih Yesus, supaya kemudian dunia ini dapat melihat bahwa Engkau mengasihi mereka, dan kami juga orang yang sudah percaya kepadamu mengasihi mereka.
Biar kasih yang kami terima daripada Engkau ya Bapa, kami dapat bagikan itu kepada dunia yang terhilang dan kepada saudara-saudara kami, supaya nama Tuhan, wajah Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih dimanapun umat berada hari ini, tolong mereka supaya mereka dapat membagi kasih, bahkan mengasihi seperti kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kasihi seperti kasih Yesus. God bless you.